Presiden Prabowo ingin bangun penjara khusus koruptor. Efektifkah memberantas korupsi? Ide Presiden Prabowo membangun penjara koruptor di pulau terpencil bukan hal baru. Ide serupa muncul di era Presiden ke-7 RI Jokowi, tetapi untuk bandar narkoba. Saya nanti juga akan sisihkan dana. Saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar malam hari, kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Lebih lanjut, Presiden menyatakan dirinya akan mencari pulau untuk memenjarakan koruptor. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Tambahnya, lontaran gagasannya mengenai pulau penjara untuk koruptor tersebut menjadi salah satu penegasan terhadap komitmennya untuk perang terhadap korupsi. Ia pun mengaku tak takut menghadapi koruptor dan siap mati untuk bangsa serta rakyat dalam upaya menghadapi koruptor. Mengacu pada data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jumlah narapidana kasus korupsi per Januari tahun 2025 adalah 5.279 orang. Jumlah tersebut memang relatif kecil dibandingkan terpidana kasus narkotika bandar pengedar sebanyak 91.739 orang dan pengguna narkotika 53.792 orang. Mereka tertampung di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang tersebar di Nusantara yang total kapasitasnya 146.053 orang, tetapi dihuni oleh 273.413 orang. Terlepas dari sejauh mana komitmen tersebut diimplementasikan, gagasan untuk membuat pulau penjara di wilayah terpencil bukanlah ide baru. Sebelumnya wacana tersebut juga sudah dilontarkan oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso saat menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional BNN 2025. Bedanya, pulau penjara tersebut akan diperuntukkan bagi bandar narkoba. Tak cukup memilih lokasi yang jauh dari pusat peradaban manusia modern yang banyak berkutat di metropolitan. Budi Waseso atau yang sering disingkat Buas juga akan mengelilingi penjara tersebut dengan kolam penuh buaya. Selain buaya, kolam piranha dan harimau liar atau binatang buas lainnya juga bakal diletakkan di sekeliling penjara. Buas bahkan sudah menjajaki lokasi penjara khusus bandar narkoba tersebut, yaitu di sekeliling Pulau Madura. Gagasan tersebut muncul karena selama kurun waktu tersebut peredaran narkoba ilegal selalu berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan. Tak hanya berkaitan, peredaran narkoba itu bahkan dikendalikan dari balik dinding penjara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Intinya, kala itu masih ada persoalan di dalam lapas, baik mencakup kondisi yang tidak memadai, integritas petugas yang masih kurang, dan sistem pengawasan yang belum efektif. Para tahanan yang digiring masuk LP Permisan, salah satu LP yang terpencil di ujung selatan Pulau Nusa Kambangan. Tampak petugas Brimob ex-Menpor Polda Metro yang mengawalnya dari Jakarta bersama petugas LP mengecek mereka 3 Agustus tahun 1978. Perlu diketahui, pada tahun tersebut Presiden RI kala itu, Joko Widodo, tengah menggaungkan perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada 4 Februari tahun 2015, Jokowi menyatakan Indonesia dalam keadaan gawat darurat penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu telah merenggut korban jiwa hingga 18.000 orang dalam setahun. Puncak kegeraman terhadap peredaran narkoba ilegal yang tak kunjung selesai itu adalah dieksekusinya terpidana mati yang juga gembong kelas kakap atau bandar narkoba, Freddy Budiman, pada 29 Juli tahun 2016. Efektivitas dipertanyakan. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, apakah ide untuk membuat pulau penjara khusus koruptor di wilayah terpencil tersebut efektif untuk membasmi korupsi di negeri ini? Banyak pihak sangsi bahwa cara tersebut dapat menjadi obat mujarab untuk menghilangkan penyakit korupsi yang telah menjadi kanker bagi kehidupan bangsa ini. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menilai gagasan presiden tersebut sangat jauh dari ekspektasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi mengenai strategi komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Agenda yang paling mendesak sebenarnya adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan bagaimana memaksimalkan peran kampus dan masyarakat sipil dalam memberi masukan terkait peta jalan pemberantasan korupsi, termasuk strategi nasional dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Sudah ada peta jalan konkret, tapi justru presiden dengan gimmick-gimmicknya membuat penjara di pulau terpencil dan banyak sekali gimmick yang sebenarnya jauh dari esensi atau substansial dari strategi pemberantasan korupsi, kata Satrio. Menurut dia, apabila kepala negara mau memberantas korupsi, seharusnya presiden bersepakat dengan rencana aksi strategi pemberantasan korupsi dan sudah tentu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.